warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menikmati hidangan dari tuan rumah, kisah-kisah hari ini akan kita beri judul Baik dan Kaya Sampai Mati. Mudah-mudahan jamaah di sini seperti kisah ini ya, yaitu judulnya Baik dan Kaya Sampai Mati. Jadi baiknya sampai kayanya itu hingga sampai mati. Kisah diawali dari sebuah kota, yaitu kota yang ada seorang bapak rumah tangga yang namanya hampir mirip dengan Abah Soleh. Ya, dan memang ceritanya ini mirip-mirip Abah Soleh, tapi namanya bukan Abah Soleh, Solahuddin. Jadi namanya Abah Solahuddin itu orangnya kaya raya, akan tetapi tidak punya anak. Ya, jadi karena tidak punya anak, tetapi dia itu orangnya baik sekali. Jadi karena kebaikannya itu ponakannya itu semuanya dibelikan rumah satu. Itu gorong. Nah, jadi dan selain itu dengan warga juga begitu, baiknya itu luar biasa, hingga suatu hari ada istilahnya itu tanamannya itu tidak laku saking panennya itu banyak sekali, hingga dibiarkan busuk di pohon. Jadi pohonnya itu sampai busuk karena dia Abah Soleh itu tidak tega, biarpun buah busuk itu disuruh bawa ke rumah dan dibeli seperti harga buah yang segar. Jadi buah busuk tetapi dihargai dengan buah segar. Hingga suatu hari karena takdirnya itu kaya dan baik sampai mati, delala itu loh, kayak ada orang di luar pulau itu mencari buah busuk karena di daerahnya itu ada bala atau penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan buah busuk tadi. Kurma busuk. Ya betul. Nah, jadi kurma busuk. Buah busuknya tadi. Jadi dan harganya itu dari buah busuk dari kampung itu dihargai 2 kali lipat, dan ternyata orang luar pulau itu menghargai 10 kali lipatnya. Jadi karena memangnya sudah takdirnya itu cukup kaya sampai mati, jadi yang jelala itu kok ya ada buah busuk dihargai per kilonya itu 10 kali lipat harga dari harga biasanya. Jadi uangnya nggak tambah habis, tapi akan tetapi tambah banyak. Hingga suatu hari karena hartanya sudah banyak, hingga ponakan-ponakannya itu namanya manusia ada yang iri. Ponakan yang satunya itu anggap aja namanya David gitu aja ya. Itu iri itu karena pemberiannya itu ada yang tidak sama, hanya sedikit. Pemberiannya hanya sedikit berbeda. Jadi karena perbedaan sedikit aja dia itu dendam. Setelah dendam suatu hari dia itu merencanakan pembunuhan yang Abah Soleh itu tadi. Jadi dirancanglah acara-acara ya bagaimana orang kampung itu tidak tahu bahwa saya yang akan membunuh. Jadi suatu hari malam-malam itu dia itu mengendap-endap di kamarnya Abah Soleh dan membunuhnya. Ya, bukan, dibunuhnya Abah Soleh dulu. Ya, dibunuh sama ponakannya itu karena pembagiannya itu loh, tidak merata, hanya sedikit. Nah, akan tetapi dia si pembunuh itu tadi mempunyai rencana gila juga. Setelah dibunuh, dia itu dibawalah ke perbatasan antara istilahnya kalau di sini itu perbatasan antara Muhammadiyah dan NU, jadi di tengah-tengah. Jadi bagaimana supaya nanti orang-orang kampung mengira yang membunuh itu Muhammadiyah atau orang NU, karena Abah Soleh itu di situ berpengaruh karena kebaikannya dan dermawannya itu, jadi banyak yang membela. Jadi didulah istilahnya, istilah antara Muhammadiyah dan NU itu didu. Jadi didu ponakannya tadi didu. Jadi istilahnya semateni kamu ya, semateni kamu ya. Podo engkel-engkelan aja maunya istilahnya itu antara NU dan Muhammadiyah itu supaya perang. Dan akan tetapi
tiba-tiba ada orang tua yang stop. Kita kan punya pemimpin, karena ini di masanya Nabi Musa. Jadi istilahnya di stop itu, mari kita sama-sama ke pemimpin kita. Nah setelah itu sama-sama datanglah sowan ke Nabi Musa itu. Saya nyetop orang tua tadi loh, karena kan mau perang antara Muhammadiyah dan itu tadi mau perang. Karena diadu itu, namanya saya lupa. Ya, jadi setelah sama-sama datang ke sowan ke Nabi Musa, dan Nabi Musa memberi solusi, bisa mengetahui orangnya, akan tetapi apabila mencari sapi betina. Jadi itu istilah ceritanya itu dari Al-Baqarah. Jadi sapi betina. Jadi dia itu mencari sapi betina yang tidak besar juga yang tidak kecil, akan tetapi bulunya itu keemasan. Bulunya bukan bulu merah atau putih, tapi bulunya itu keemasan. Nah, bulunya itu keemasan. Hingga si itu namanya Muhammadiyah dan itu mencari-cari di mana-mana sapi-sapi itu yang ada bulu keemasan, kadang tidak besar dan tidak kecil. Jadi, nah di suatu tempat yang lain, yang di pegunungan sana itu ada sebuah janda, karena sudah ditinggal suami. Ya, seorang janda, maaf ya ini saya ulangi lagi, seorang janda yang punya anak jejaka satu-satunya. Dan itu jejakannya itu katanya sudah istilahnya itu sudah capek memelihara sapinya itu, karena ada peninggalan sapi satu-satunya itu di gunung itu, karena capek memelihara orang tua, jadi dia mau memfokuskan merawat orang tuanya saja. Jadi orang tua perempuan itu akhirnya menyuruh, baiklah nak, kalau begitu sapi yang tinggalannya orang tuamu itu